Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Lilik Mustiara dengan NIM 3220423 dan rekan saya. Dan saya Muhammad Alvinur Yasinda, NIM 3220420. Kali ini kita akan membahas mengenai phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah salah satu jenis kejahatan online yang saat ini harus benar-benar kita waspadai. Serangan ini masih kerap terjadi dan terus menjadi ancaman bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Kalau kamu jadi korbannya, akibatnya pun tak main-main, bahkan bisa berujung pada penipuan dan pencurian data loh. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit dan juga rekening. Istilah phishing berasal dari kata phishing, yaitu memancing. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal, informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Menurut sebuah laporan, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan phishing. Bahkan, di awal tahun 2020 saja, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website phishing yang siap menjaring korban. Untuk lebih mengenai tindakan phishing, yuk mari pelajari jenis phishing yang paling banyak ditemui saat ini. Yang pertama, email phishing. Sesuai namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data, terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa banyak korban yang bisa terjerat aksi ini. Yang kedua, spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya, alih-alih menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak, spear phishing menargetkan calon korban tertentu. Biasanya, teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat. Yang ketiga, walling. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dengan demikian, jika tindakan walling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Bagaimana sebuah aksi phishing dijalankan? Cara kerja phishing adalah memanipulasi informasi dan memanfaatkan kelalaian korban. Di sini, kami akan menggunakan contoh web phishing dengan memanfaatkan nama PayPal seperti di willipesecurity.com. 1. Pelaku membeli calon korban. Tahap awal kegiatan web phishing akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Pada umumnya, korban yang disukai adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, dan lainnya. 2. Pelaku menentukan tujuan phishing. Setelah mendapatkan calon korban yang potensial, pelaku akan mulai memikirkan apa yang dicapai di kegiatan web phishing yang dilakukan. Apakah akan menarget username dan password pengguna untuk menguasai akun? Apa malah mendapatkan semua informasi korban melalui semua prosedur yang disiapkan? Pada contoh aksi phishing PayPal, pelaku menginginkan semua informasi dari pengguna platform tersebut. Seperti ditunjukkan di willipesecurity.com, pengguna akan menerima email untuk mengkonfirmasi data diri melalui sebuah link website palsu yang disediakan. 3. Pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, pelaku akan mulai menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing. Mulai dari mendesain website palsu, memilih nama domain yang mirip dengan domainnya asli, hingga menyiapkan konten yang tulisannya mirip dan meyakinkan. Pada praktiknya, pelaku kadang membuat website yang sangat menyerupai halaman website resmi menggunakan nama website yang mirip ataupun berbeda dengan aslinya. 4. Calon korban mengakses website phishing. Dengan tampilan website dan informasi yang meyakinkan, tak sedikit calon korban yang akhirnya mengakses website phishing milik pelaku. Langkah ini biasanya didahului dengan mengajak calon korban melalui email phishing atau link yang disebarkan via SMS atau akun media sosial. 5. Calon korban mengikuti instruksi pelaku. Inilah kunci dari terjadinya aksi phishing. Jika calon korban melakukan instruksi yang diberikan pelaku, maka pelaku akan berhasil mencapai tujuannya. Berikut tips agar tidak menjadi korban phishing. Agar sebagai pengguna platform tertentu, Anda bisa terhindar dari kejahatan phishing. Inilah beberapa tips yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, selalu update informasi terkait phishing. Anda sudah belajar tentang jenis phishing, namun tidak menutup kemungkinan jenis kejahatan online akan terus berkembang, baik dari media yang digunakan untuk phishing ataupun jenis serangan yang dilakukan. Yang kedua, selalu cek siapa pengirim email. Email phishing masih menjadi jenis kejahatan online yang marak. Untuk itu, Anda perlu berhati-hati ketika mendapatkan email dari pengirim yang mencurigakan. Anda sebaiknya tidak hanya melihat nama pengirimnya saja, tapi juga alamat email yang mengirimkannya pada bagian form pride.
Yang keempat, gunakan browser versi terbaru. Sarana Anda untuk melakukan aktivitas online adalah browser. Jadi, selalu gunakan versi browser terbaru yang dapat melindungi keamanan data dan privasi Anda. Oke teman-teman, jadi tadi adalah pengertian phishing, cara kerja, dan cara mengatasinya. Untuk teman-teman semuanya, tetap hati-hati ya dalam beraktivitas di dunia digital. Pastikan keamanan data kita menjadi prioritas utamanya. Juga untuk semuanya, jaga kesehatan selalu ya. Dan jangan sampai batal ya puasanya. Kita pamit ya. Bye.